Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Injil Yohanes pasal 6. Perlu saya mengingatkan kembali bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis dengan tujuan untuk memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Orang yang percaya Yesus diharapkan dapat terus percaya dan mereka akan menjadi saksi Kristus. Artinya, menyaksikan apa yang diimaninya. Ini dua hal yang sangat penting. Percaya terus kepada Yesus dan menjadi saksi. Ini pula yang menjadi bagian kita. Yohanes sebagai penulis Injil ini memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, melalui tanda-tanda, ajaran, dan perkataannya. Hari ini kita telah sampai kepada Injil Yohanes pasal 6 ini dan kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama, kita melihat Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 di mana di situ diceritakan mengenai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Cerita ini tertulis dalam 3 Injil yang lain juga, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Dalam Injil Yohanes, Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan tanda keempat dari 7 tanda yang ditulisnya. Setelah tanda yang pertama, air menjadi anggur. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Dan Yohanes hanya menulis 7 tanda. Bukan berarti Yesus hanya melakukan 7 tanda itu saja, tapi ada banyak tanda yang dilakukannya. Nah, hal itu bisa kita lihat pada penjelasan Yohanes dalam Yohanes 20 ayat 30. Namun yang ditulisnya hanya 7 tanda saja atau 7 mukjizat yang nantinya akan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Jadi tanda mengarahkan perhatian pembaca ataupun pendengar atau orang yang mengalaminya kepada pelaku atau pembuat tanda itu, yang dalam hal ini adalah Yesus. Pula melalui tanda ini, pendengar, pembaca, atau orang yang mengalami tanda dapat percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah. Ingat kembali kepada tujuan Injil Yohanes ditulis. Nah, Yesus memberi makan 5.000 orang ini, tadi saya katakan merupakan tanda yang keempat. Dan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang tentunya kita sudah pahami. Dalam peristiwa ini, kita melihat beberapa pemeran, yaitu yang pertama orang banyak. Mereka mengikuti Yesus karena mereka telah melihat mukjizat-mukjizat yang telah dilakukannya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 2 ya. Dan tentunya mereka juga mau melihat mukjizat lagi, kan gitu. Nah, sekalipun mungkin di antara mereka ada yang hanya ingin mencari kesalahannya, namun kita melihat tetap ada antusias untuk melihat mukjizat dan mereka mengesampingkan rasa lapar. Nah, untuk ini kita melihat Yesus tahu dan Yesus peduli kepada orang banyak yang tentunya mereka lapar di saat mereka mengikuti Yesus. Nah, dan kita melihat di sini bahwa ketika Yesus peduli, Yesus pasti bertindak dengan caranya. Lalu yang kedua kita melihat murid-murid, murid-murid. Mereka adalah orang-orang yang diharapkan untuk melanjutkan pekerjaan Yesus kelak. Pada peristiwa ini, mereka bingung terhadap apa yang Yesus tanyakan kepada mereka, bahwa mereka harus memberi makan orang banyak. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 16 dikatakan harus memberi makan. Namun Alkitab berkata bahwa dia tahu apa yang akan dilakukannya. Dia hanya mencobai mereka. Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, yaitu Filipus yang ditanyai sama Tuhan Yesus ya tadi ya.
sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus menunjukkan kepada mereka siapa dirinya. Dia sanggup untuk melakukan lebih banyak dari sedikit yang ada. Bahkan murid-murid dijadikannya distributor atau penyalur. Yesus tahu murid-muridnya pun membutuhkan roti atau memerlukan roti dan ikan. Namun dia mau mereka melayani dulu, dan setelah itu mereka mendapatkan bagian mereka. Dan bagian mereka seperti yang di dalam cerita kita ya, di dalam cerita ini sisa 12 keranjang, bagian satu orang satu bakul. Tentu lebih banyak dari yang dinikmati orang banyak. Yang ketiga, seorang anak kecil, pemilik 5 roti dan 2 ikan. Anak ini rela menyerahkan apa yang menjadi miliknya untuk kepentingan orang banyak. Dia tidak tidak takut lapar ya, dengan dia menyerahkan roti dan ikannya kepada Yesus. Mungkin anak ini pun sudah pernah melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Jadi tidak ada keraguan untuk memberi. Dan tentunya setelah Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang lebih, anak ini pastinya bangga dan makin percaya kepada Yesus. Yang keempat, Yesus sendiri sebagai pelaku atau pembuat mujizat. Buat saya secara pribadi, ada atau tidak 5 roti dan 2 ikan, Yesus tetap sanggup melakukan mujizat. Coba kita lihat kembali ya di dalam ayat 6. Namun di sini Yesus mau menggunakan apa yang ada pada mereka. Selanjutnya kita melihat apa respon dari orang-orang yang telah menikmati mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 14 dan 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini kita melihat orang banyak itu mengakui ya. Jadi ada pengakuan bahwa Yesus adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja, tapi Yesus menyingkir ke gunung seorang diri. Kita melihat Yesus tidak butuh kekuasaan dari manusia karena dia sendiri adalah Mesias, anak Allah, pemilik kuasa. Dalam Injil Yohanes ini kita melihat bahwa Yesus selalu mengaitkan mujizat yang dilakukannya dengan dirinya, sesuai dengan tujuan Yohanes menulis Injil ini. Dan melalui tanda-tanda yang diberikannya, diharapkan pendengar atau pembaca atau pengalami mujizat dapat percaya kepadanya sebagai Mesias, anak Allah. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan kita. Selama kita mengikuti Dia, pasti kita akan alami kepeduliannya. Lalu berikutnya, jika kita melayani dan taat pada perintahnya, seperti pada murid ya, kita pasti dilibatkan di dalam pekerjaan mujizat yang dikerjakannya. Jadi kita nggak perlu takut lapar karena Dia ingat dan pasti memberikan yang lebih banyak untuk kita. Yang berikutnya, jangan takut untuk memberi. Berikan apa yang ada padamu, dan Dia akan melipat gandakan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang berikutnya, melihat mujizat, ingat, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kemudian pergilah dan saksikan. Bagian berikutnya, bagian yang kedua, kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 16-21 yang mengisahkan tentang Yesus berjalan di atas air. Ini merupakan tanda yang kelima di dalam Injil Yohanes.
Peristiwa ini juga ditulis dalam Injil Matius dan Markus. Dalam Injil Matius dijelaskan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan ke Kapernaum. Juga orang banyak disuruh pulang, sedangkan Tuhan Yesus menyingkir sendirian untuk berdoa. Murid-muridnya menaati Yesus, namun dalam perjalanan mereka mengalami badai dan sangat ketakutan. Ternyata Yesus tidak membiarkan murid-muridnya. Ia datang mendekat kepada mereka dan berkata di dalam Yohanes 6 ayat 20 dan 21. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini benar-benar mukjizat. Di sini hukum alam tidak berlaku atasnya, karena dia Allah atas alam. Untuk ini kita sudah belajar di dalam Injil Matius dan Markus ya. Jadi kita melihat betapa dahsyatnya Yesus itu. Dia berkuasa atas alam karena dia adalah Tuhan atas alam. Pembelajaran apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Tidak ada orang yang bisa berjalan di atas air kecuali Yesus. Dia Allah yang berkuasa atas alam. Selanjutnya bagian ketiga kita melihat Yohanes 6 ayat 21 sampai 24 mengenai orang banyak mencari Yesus. Setelah makan roti mujizat, tentunya orang-orang senang. Mereka tahu bahwa Yesus tidak berangkat bersama murid-muridnya, namun mereka pun tahu bahwa Yesus tidak di situ, maka mereka naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, di sini kita melihat pembelajarannya adalah Yesus adalah Mesias anak Allah yang sanggup melakukan mujizat. Mari kita mencari dia bukan karena mujizat yang dibuatnya, tapi karena dia adalah Mesias anak Allah. Ingat, mujizat hanyalah alat untuk membuat kita percaya kepadanya. Tanda-tanda yang dilakukannya menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Selanjutnya kita lihat Yohanes 6 ayat 25 sampai 59, kisah mengenai roti hidup. Dalam kisah sebelumnya ya, kita lihat bahwa Yesus telah memberikan makan kepada 5.000 orang melalui mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, kita lanjutkan dengan kisah ayat 25 sampai 59 ini. Dalam kisah sebelumnya kita membaca ya, Yesus menyingkir dari orang banyak yang ingin membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja. Tapi akhirnya orang banyak itu menemukannya juga. Saat mereka menemukan Yesus, mereka bertanya. Kita bisa lihat di ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Sesungguhnya mereka mencari Yesus supaya mereka selalu kenyang. Ikut Yesus pasti kenyang. Dia hebat. Bukankah hal yang sama sering terjadi dengan orang Kristen zaman sekarang? Ikut Yesus supaya kenyang. Ini bukan tujuan utama Yesus, menjadikan kita orang yang percaya kepada Dia. Ingat kembali tujuan penulisan Injil Yohanes. Setelah kita menjadi percaya bahwa Yesus Mesias anak Allah, selanjutnya adalah menjadikan kita saksi, menyaksikan iman kepada orang lain. Orang-orang yang motivasinya ikut Yesus pasti kenyang. Ketika mereka tidak mendapatkan itu, maka dengan mudah mereka akan menjadi pengkhianat. Bukankah orang-orang yang telah makan roti mujizat itu, mereka juga orang-orang yang menyalibkan Yesus? Itu sebabnya, mari ikut Yesus dengan motivasi yang benar. Kenyang atau tidak kenyang, tetap ikut Yesus. Bagiku, Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang harus aku saksikan kepada dunia. Ayat 27-29, Yesus sedang memberitahukan pada mereka bahwa
Ia adalah anak manusia yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, yang dapat memberikan makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Makanan apakah itu? Diri Yesus yang harus diterima oleh mereka. Namun mereka tidak mengerti. Dan di ayat 29, Yesus lebih lagi bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang diutus Bapa. Siapa Dia yang diutus Allah? Pribadi Yesus. Selanjutnya mereka mempertanyakan tanda. Lalu mereka bicara tentang mana yang telah dimakan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Mana adalah roti yang dari sorga ya. Kita tahu itu kisahnya di dalam kitab Keluaran, di mana orang Israel berada di padang gurun. Yesus memberikan pengertian kepada mereka bahwa roti dari surga atau mana yang telah dinikmati nenek moyang mereka bukan pemberian Musa, tapi datang dari Bapa. Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya. Allah adalah Bapanya. Mana yang turun dari surga pemberian Bapa, itu memberikan kehidupan. Ketika mereka meminta roti dari surga, Yesus mengatakan bahwa Dialah yang sedang berbicara dengan mereka. Yesus adalah roti dari surga, roti sejati, ya. Yesus adalah makanan rohani yang sesungguhnya, yang akan membuat mereka kenyang secara rohani dan tidak akan haus secara rohani. Ya, artinya mereka dipuaskan secara rohani. Namun, Yesus sayangkan bahwa ia tidak diterima atau tidak dipercaya. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah jangan seorang pun hilang atau binasa. Caranya supaya tidak hilang atau binasa, ya mereka harus menerima atau percaya kepada Yesus. Dan jaminannya, orang yang percaya Yesus pasti akan mengalami kebangkitan di akhir zaman. Nah, lebih mantap ya, Yesus berkata di dalam ayat 40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus menyatakan diri sebagai anak yang taat, ya, anak yang saat itu sedang menunjukkan dirinya kepada mereka, yang saat itu sedang mereka lihat. Penolakan terhadap Yesus pun terjadi. Mereka bersungut-sungut karena Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti yang turun dari surga. Nah, roti itu adalah kebutuhan untuk hidup. Yesus sedang mengatakan bahwa mereka membutuhkan Yesus supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Namun, pandangan mereka hanya kepada Yesus yang merupakan anak dari Yusuf dan Maria. Artinya mereka mengenal Yesus itu hanya sebatas kehidupan jasmaninya. Padahal sesungguhnya tentang Yesus telah ditulis dalam kitab nabi-nabi, namun mereka gagal paham. Fokus mereka hanya pada yang jasmani. Mereka tambah marah ya ketika Yesus berkata di dalam ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Sungguh-sungguh mereka tidak mengerti, tidak paham apa yang Yesus katakan. Yesus sedang menyatakan bahwa hidup yang kekal hanya bisa didapatkan melalui penerimaan akan pengorbanannya. Memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ini mengajarkan tentang penyatuan hidup bersama Yesus akan mendapatkan kehidupan. Yang tidak mau percaya dan menyatu dengan Dia pasti binasa. Lalu Yesus menjelaskan perbedaan
antara mana yang pernah dimakan oleh nenek moyang mereka dengan Yesus sebagai roti surga yang sejati. Memang mana itu juga pemberian Bapa dari surga, namun semua mereka yang makan mana di padang gurun telah mati, dan kini Bapa mengutus roti hidup yang sejati, yaitu Yesus, bagi yang menerima atau percaya kepada Kristus atau Yesus pasti hidup. Ayat 57 sampai 58 dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 58, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Apa pembelajaran yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika kita percaya, menerima Dia, dan menyatu dengannya, maka kita akan mendapatkan kehidupan untuk selamanya. Inilah jaminan hidup kekal yang menjadi milik kita. Selanjutnya kita lihat Yohanes 6 ayat 60-66. Tentang murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Perkataan Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup, lalu mereka harus menyatu dengan Dia, sebab kalau tidak mereka akan binasa. Ini dianggap terlalu keras ya, perkataan yang terlalu keras. Murid-murid, nah jadi murid-murid yang mengundurkan diri ini nanti adalah selain yang 12 ya, yang mengikut Yesus bersungut-sungut. Dan Tuhan Yesus menegur mereka dengan berkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa sesungguhnya Dia berasal dari sorga dan akan kembali naik ke sorga. Nah, dari kelompok 12 akan ada seorang yang akan menyerahkan Yesus, yang dimaksudkan di sini nanti adalah Yudas Iskariot. Nah, dengan perkataan Yesus dikatakan banyak murid yang meninggalkan Yesus. Mereka gak mau lagi ngikuti Dia. Nah, perkataan keras adalah kebenaran. Yesus tidak memperhalus ya kebenaran yang disampaikannya, hanya untuk mempertahankan murid-murid supaya tetap mengikuti Dia. Maksudnya ini bukan kelompok 12. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Jangan pernah undur dari Tuhan Yesus, sekalipun perkataannya keras. Perkataan yang keras perlu untuk membentuk kita. Perkataannya adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Haleluya. Ya, jadi jangan kita memasukkan diri kita kepada kelompok murid-murid Yesus yang tidak suka kepada perkataan Yesus yang keras. Ya, mereka hanya mau yang lembut-lembut aja. Dan bukankah itu juga terjadi di zaman kita sekarang ini? Kalau ada khotbah atau firman yang disampaikan dengan keras, maka ada banyak yang tidak kembali lagi. Saya harapkan kita tidak seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat 67 sampai 71, kisah mengenai pengakuan Petrus. Setelah banyak murid yang meninggalkan Yesus, artinya tidak lagi mau mengikuti Dia, Yesus beralih ke 12 muridnya. Tuhan Yesus menguji mereka, tetapi ternyata mereka, khususnya Petrus, telah mengerti panggilannya dan telah mengerti kebenaran yang Yesus ajarkan. Di dalam ayat 68 dan ayat 69 dikatakan, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Petrus mewakili teman-temannya, menyatakan bahwa perkataan Kristus itu adalah perkataan hidup yang kekal.
dan mereka telah percaya dan tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Yesus mengatakan bahwa Ia telah memilih mereka, namun seorang di antara mereka akan menjadi pengkhianat, yakni Yudas Iskariot. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bagian ini? Mari kita terus berpegang pada perkataan Kristus, karena perkataannya perkataan hidup yang kekal. Tetap percaya, Yesus adalah Mesias, anak Allah. Kita dipilih untuk diutusnya menjadi saksi. Mari kita mengerjakannya dengan setia dan jangan pernah menjadi pengkhianat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Dan saya harapkan Bapak Ibu dapat membaca seluruh kisah ini dengan baik ya. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, Bapak Ibu bisa tulis langsung di grup WhatsApp kita untuk kita boleh diskusikan bersama. Baiklah, sampai jumpa. Selamat bertumbuh, Tuhan Yesus memberkati.